Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya yang hari ini sedang mengikuti simulasi Hari Raya Idul Adha virtual. Hari ini Bu Susan akan menjelaskan sedikit tentang kurban. Oke anak-anakku, yang pertama kita akan bahas kenapa sih kok ada yang namanya sejarah kurban. Jadi anak-anak, ibadah kurban ini sebenarnya sudah sangat lama sekali dilakukan oleh orang-orang terdahulu, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam ini mempunyai putra yaitu Habil dan Qabil. Nah, Habil dan Qabil ini mendapat perintah dari Allah untuk berkorban. Habil mengorbankan harta bendanya atau mengorbankan yang paling bagus dari pertanian yang dia punya. Sementara Qabil menyumbangkan atau mengorbankan pertanian yang buruk dan sudah rusak. Nah, inti sari dari kurban ini adalah wujud ketakwaan, di mana Habil ini kurbannya diterima oleh Allah karena mempersembahkan yang terbaik yang dia punya. Begitu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya kurban. Kurban ini berasal dari bahasa Arab yang berarti qoroba, yaitu dekat atau mendekatkan. Nah, dengan kurban ini diharapkan ketakwaan kita itu menjadi lebih meningkat dan kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban sendiri dalam istilah yaitu adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, kemudian niatnya untuk apa? Niatnya untuk semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Lalu yang kedua, hewan apa saja sih Bu Susan yang bisa untuk dikurbankan? Nah, hewan yang digunakan untuk kurban ini harus merupakan hewan ternak ya anak-anak. Hewan ternak ini berupa kambing, sapi, kerbau ataupun unta. Nah, untuk hitungannya kambing ini untuk 1 orang, kemudian unta, sapi dan juga kerbau ini untuk 7 orang. Begitu ya nak ya. Kemudian selanjutnya Bu, kira-kira kurban itu dilaksanakan kapan sih? Nah, kurban ini dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Nah, setelah sholat Idul Adha, waktunya sampai kapan sih nak? Sampai berakhirnya hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Begitu ya nak ya. Terus selanjutnya nih Bu Susan, kira-kira hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari kurban ini? Nah, ibadah kurban ini anak-anakku mengajarkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengajarkan kita untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kita antar sesama. Kita kan kurban ya, nanti bisa bagi-bagi daging. Tuh, kita membantu untuk orang-orang yang mungkin jarang mengkonsumsi daging, seperti itu ya nak ya. Jadi meningkatkan rasa kasih sayang kita sesama manusia. Nah, kemudian yang ketiga itu mengikis sifat kikir. Nah, manusia itu kan kalau punya semuanya, mereka bisa tamak, bisa sombong, bisa kikir, bisa pelit gitu ya nak ya. Dengan acara atau ibadah kurban ini, kita diharapkan dapat mengurangi sifat kikir yang ada pada diri kita. Kemudian sifat tamak juga, jadi maunya semuanya, maunya punya kita gitu ya. Kemudian menjaga kasih sayang di antara kita. Kemudian kita akan memperoleh tunggangan kita untuk menyeberang Shirathul Mustaqim. Begitu ya nak ya. Jadi sangat banyak sekali fadilah-fadilah yang bisa kita ambil dari ibadah kurban ini. Man dabaha qabla sholah fa innama yatbahu li nafsihi wa man dabaha ba'da sholah wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Rawahu Bukhari. Artinya anak-anak, barang siapa saja yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan siapa saja yang menyembelih hewan kurban sesudah sholat Idul Adha dan dua khutbah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalankan aturan Islam. Hadis riwayat Bukhari. Sekian teman-teman dari Bu Susan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
Hari ini kita mau ngapain ya Bu Nisa ya? Ya, hari ini kita akan belajar simulasi bagaimana sih caranya kita sholat Idul Adha. Dan yang kedua kita akan belajar simulasi yaitu bagaimana sih caranya untuk menyembelih hewan kurban. Gitu Bu Devi. Oh gitu, tapi bagaimana ya caranya ya? Bu Nisa juga nggak tahu. Oh, kalau gitu kita simak langsung aja yuk videonya. Yes, simak sampai habis ya anak-anak ya. Gitu ya. Di sini Pak Ali akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, niat sholat Idul Adha. Kemudian yang kedua, gerakan sholat. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan setelah sholat Idul Adha. Yang pertama, niat sholat Idul Adha. Usolli sunnatan li'idil adha rakaataini mustaqbilal kiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat ketika kita menjadi seorang makmum. Usolli sunnatal li'idil adha rakaataini mustaqbilal kiblati ada'an imaman lillahi ta'ala. Itu merupakan niat sholat adha, Idul Adha ketika kita menjadi imam. Yang kedua adalah gerakan sholat. Rakaat pertama nanti kita akan takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar selama 7 kali. Dan di sela-sela takbir, maka kita dianjurkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, setelah takbir selesai, maka membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, nanti akan membaca surat pendek yang digendaki oleh imam atau surat apa saja yang kita hafalkan. Setelah membaca surat-surat pendek atau surat apalah yang kita hafalkan dan kita lanjutkan seperti sholat biasa. Nah, seperti ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Nah, setelah itu nanti kita bangkit lagi ke rakaat kedua. Yang mana rakaat kedua ini nanti kita akan melakukan takbir lagi selama sebanyak 5 kali. Nah, begitu seterusnya, mulai dari ruku dan seterusnya sampai salam. Setelah sholat selesai, maka kemudian seorang Bilal akan mempersilahkan seorang khotib untuk menuju ke mimbar untuk menyampaikan beberapa khutbah Idul Adha.